Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada Bapak, Ibu calon relawan pelatihan kelas inspirasi untuk pendidikan anak pelosok. Pertama-tama, tak lupa saya memperkenalkan diri sebagai pemateri hari ini atau pemantik kita dalam pelatihan ini. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Junaid, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini sekilas mengenai kelas inspirasi, di mana program ini adalah program nasional yang merekrut bekerja sama dengan tenaga profesi yang akan mencari pengalaman mengajar dan belajar dengan anak-anak pelosok serta memberikan sumbangsi terhadap pendidikan kemajuan Indonesia. Indonesia Mengajar adalah gerakan yang telah banyak memberikan kontribusi kurang lebih dari awal tahun 2010. Jadi, melalui kelas inspirasi ini mewadahi mahasiswa dan profesional dalam berkontribusi perbaikan pendidikan Indonesia. Jadi, mengajar bukan hanya tentang hal menyampaikan informasi atau menyalurkan ilmu, tapi belajar dan mengajar adalah tentang bagaimana menjadi partner dengan siswa. Baik Bapak Ibu, untuk menjadi relawan ada 7 sikap prinsip yang harus dimiliki relawan. Yang pertama adalah sukarela. Bagaimana menjadi seorang relawan yang memiliki kerelaan hati tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua adalah bebas kepentingan. Artinya, gerakan ini bebas dari ikatan lembaga instansi manapun. Artinya, dalam gerakan ini relawan tanpa ada ikatan maupun mencari kepentingan. Yang kedua adalah bebas kepentingan. Artinya, calon relawan bebas dari ikatan relasi instansi manapun. Jadi semata-mata hanya untuk masa depan pendidikan anak Indonesia. Yang ketiga adalah tanpa memungut biaya, baik relawan maupun ikatan pendidikan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Semata-mata biaya hanya berasal dari iuran para calon relawan. Poin keempat yaitu siap belajar. Artinya sebagai relawan kita harus siap mengajar di depan kelas sebagai partner belajar siswa. Dan poin kelima, prinsip kelima yaitu terjun langsung. Artinya sebagai relawan harus siap siaga dalam berbagai medan, dalam mempersiapkan hari H dan pelaksanaan. Dan poin keenam yaitu siap menjalin silaturahmi. Artinya sebagai relawan kita harus merendahkan hati dan memiliki sifat yang tulus dalam mengabdi dan melebur ke masyarakat. Dan prinsip yang ketujuh adalah tulus. Artinya sebagai relawan dapat dipercaya memiliki sikap tulus dalam mengabdi, menyalurkan inspirasinya dan ilmunya kepada anak-anak bangsa ini untuk mencapai cita-citanya. Jadi, apa sih yang perlu dilakukan oleh relawan kelas inspirasi? Jadi sebelum melakukan
ada persiapan sebelum hari H, kegiatan pas hari H atau mengajar, dan setelah atau pasca kegiatan hari H, baik itu dengan anggota kelompok maupun pihak yang berhubungan dengan kegiatan relawan. Oke, yang pertama yaitu survei. Survei dilakukan sebelum hari H, artinya dalam persiapan perencanaan supaya matang, baik itu survei lokasi, fasilitas, akses, bahkan latar belakang orang tua siswa. Yang kedua yaitu persiapan pengajaran, artinya sebelum terjun kita harus mempunyai persiapan pengajaran, baik itu rencana pengajaran seperti media, bahan materi, metode, bahkan perangkat pembelajaran. Kemudian memiliki persiapan perkataan kunci dalam materi, profesi atau cita-cita, seperti siapa aku, di mana aku bekerja, bagaimana untuk menjadi aku, ciri-ciriku bagaimana, profesiku seperti apa, dan aku bekerja dalam bidang apa. Oke, tadi itu adalah tahap pra hari H. Kemudian yaitu yang kedua, tahap pada saat hari H atau saat hari inspirasi. Jadi sebelum melakukan pengajaran, pada saat di lokasi, kita harus melihat bagaimana cara siswa belajar, mengetahui karakteristiknya, dan bagaimana pola dia belajar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Pada umumnya siswa SD lebih cenderung kepada perkembangan kognitifnya atau pengetahuannya. Jadi sebelum itu kita harus beralih mencari perhatian siswa tersebut atau menjalin hubungan emosional sebelum melakukan sebuah pembelajaran, terutama mencairkan hati seorang siswa. Pada saat hari H, kita harus menentukan struktur pengajarannya. Kita di sini menggunakan konsep Bomber-B, B-O-M-B-E-R-B. Oke, B yang pertama yaitu bang. Artinya memulai pelajaran dengan menarik perhatian siswa. Baik itu dengan mengejutkan maupun memberikan pertanyaan, seperti jika saya mengatakan halo dan siswa mengatakan hai. Contoh, halo, hai. Yang kedua adalah O atau outline. Jadi memberikan gambaran atau deskripsi apa yang akan dibahas materi pada hari itu. Seperti kan pada hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai cita-cita. Ada yang tahu apa itu cita-cita? Dan atau ada yang sudah punya cita-cita? Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah M atau message, merupakan konten atau materi inti pada pembelajaran. Misalkan kita membahas mengenai cita-cita. Jadi, seorang profesional akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau materi dengan metodenya tersendiri sebagai pengajar. Misalkan memancing pertanyaan, siapa saya? Dengan seragam profesinya, dan siswa pun akan menjawab. Misalkan dia adalah bapak seorang tentara. Nah, kemudian kembali sang profesional bertanya, saya bekerja di mana? Apa peran saya terhadap masyarakat? Misalkan seorang tentara, dan siswa menjawab, bapak adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan bangsa negara Indonesia, dan berperan di dalam keamanan masyarakat. Nah, seperti itu. Hai, ini satu hai. Mana? Ada. Ini hai, mana panas hai? Mana?
bilang hai. Oke, pada materi inti ini message di mana relawan bukan selain hanya itu, relawan juga harus menyampaikan secara intens 4 pokok pengajaran, yaitu seperti kejujuran, kerja keras, pantang menyerah, dan kemandirian. Oke, poin berikutnya yaitu B atau bridge, di mana sebagai seorang pengajar atau relawan dalam menyampaikan informasi atau pesan materi di mana yang dapat mudah dipahami oleh siswa, seperti memberikan sebuah analogi-analogi sederhana dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang rumit dipahami oleh siswa. Oke, poin berikutnya yaitu E atau example, dengan memberikan contoh-contoh terhadap pengalaman-pengalaman peserta didik untuk menambahkan wawasannya, seperti contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-harinya dalam sebuah profesi. Aku adalah seorang yang jahat. Jika aku berbuat jahat, aku akan ditangkap oleh seorang polisi. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh sederhana dalam lingkup kehidupan. Oke, poin berikutnya yaitu R atau recap, dalam artian setelah pengajaran inti ada yang namanya penilaian dan evaluasi hingga kita melakukan refleksi-refleksi pembelajaran sebelumnya. Seperti contoh, tadi anak-anak kita belajar apa? Misalkan anak-anak menjawab cita-cita ibu guru, cita-cita, kita belajar tentang profesi, macam-macam dan tugas-tugasnya. Entah itu dengan kuis, games maupun sebuah tugas. Dan selain itu di mana juga memberikan kesimpulan dan penutup. Oke, poin terakhir yaitu B atau bank. Dalam artian di sini adalah setelah evaluasi dan pembelajaran inti, kita melakukan yang namanya penutupan dengan permainan games atau hal-hal yang dapat menyenangkan refleksi otak siswa, seperti games yang haki dulu. Seperti games yang melibatkan pergerakan tubuh atau kinestetik dan juga lagu-lagu anak. Misalkan, Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. kalau kau ingin jadi polisi angkat tangan. Kalau kau ingin jadi seorang dokter angkat tangan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman relawan, itu tadi beberapa poin-poin materi persiapan untuk menjadi seorang relawan, baik sebelum hari H dan pada saat hari H pengajaran. Nah, selain itu, jika dalam sebuah kelas mengajar, Anda terkendala dalam sebuah sarana prasarana, sebaik-baik pengajar adalah menggunakan media sederhana yang berada di lingkungan sekitar. Media tersebut bahkan lebih sangat efektif jika digunakan dengan maksimal sesuai dengan karakteristik siswa. Oke, adapun beberapa metode dalam penyampaian materi. Yang pertama yaitu diskusi. Dalam artian diskusi di sini kita bukan menyampaikan materi hanya stuck dengan full menggunakan metode ceramah. Itu adalah hal yang sangat membosankan untuk siswa. Kemudian kita menggunakan metode diskusi, artinya tukar pikiran. Kita seolah-olah menjadi partner belajar siswa. Bukan seolah-olah hanya kita yang mengetahui semua materi dan tinggal menyampaikan atau menyalurkan materi seperti itu. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan konsep analogi, artinya memberikan contoh-contoh sederhana terkait seputar profesi yang mungkin saja susah dipahami oleh seorang siswa. Misalkan,
profesi psikologi. Bisa saja ada seorang siswa yang tidak tahu psikologi itu mengobati apa, karena kan tidak terlihat. Nah, kita analogikan, jika seorang dokter dia mengobati orang sakit atau orang terluka, jadi psikologi juga bertugas mengobati jiwa, jadi bukan fisik, seperti itu. Oke, poin ketiga atau strategi yang paling ampuh yaitu sosiodrama, di mana di sini kita melibatkan siswa dan profesional terlibat dalam sebuah tokoh cerita drama yang memiliki alur, dan tokoh-tokohnya yaitu terutama tokoh-tokoh yang memiliki profesi dan seragam profesi. Dengan musik, penokohan karakter, dengan perlibatan siswa, mereka akan lebih mudah memahami secara langsung bagaimana peran profesi-profesi tersebut dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, tetap jangan lupa melakukan ice breaking untuk memecahkan perhatian siswa dan tetap menumbuhkan motivasi semangat belajar. Seperti game seperti ini, kombinasi antara gerakan dan lagu. Aku pikir aku siap dan melakukan. Aku pikir aku siap dan melakukan. Aku pikir aku siap. Siap aku pikir aku siap dan melakukan. Nah, pembelajaran juga menggunakan lagu-lagu anak seperti berikut ini contohnya. Alif, ba, ta, sa, i, ha, ko. Dal, zal, ro, zai, sin, shin, sol. Dal, do, ro. Ain, rin, fa, ko. Kaf, lam, mim, nun. Waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, yang terakhir adalah memberikan pengalaman belajar terhadap siswa. Seperti mengobrol santai sebelum penutupan, melakukan refleksi-refleksi, bagaimana kita menjadi partner belajar, dan lagi bukan sebagai pemateri atau orang yang mengajar. Jadilah partner belajar, seperti itu. Oke, materi kita pada hari ini cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekiranya jika kita mempunyai waktu yang luang, tidak ada salahnya menyalurkan informasi dan ilmu yang kita miliki untuk anak-anak bangsa dan kemajuan pendidikan negeri kita. Salam dari saya, Nur Fadilah Junaid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make